Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pelayanan One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan semakin mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sederhana yang dari Tuhan, yang membuat kita semakin cinta akan Tuhan dan semakin mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, taat kepada Tuhan atas tuntunan Roh Kudus-Nya. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya firman-Mu bekerja sesuai apa yang Engkau firmankan, karena Engkau yang mengawali dan mengakhiri. Tidak ada satu kuasa apapun yang sangat melawan dari kuasa-Mu, dan Engkau bekerja dengan luar biasa, terjadi sesuai kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati viewer, Engkau berkati subscriber, Engkau berkati InShot Video Editing, Engkau berkati XL, Engkau berkati juga YouTube dan sarana media-media lain yang tergabung dalam pemberitaan firman-Mu ini. Dan kami yakin channel ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, karena firman-Mu yang bekerja, Engkau sendiri yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi, setiap pendengar firman-Mu, setiap penonton ataupun subscriber, semuanya dalam kasih dan anugerah-Mu. Biarlah kehidupan yang kekal kelak kita bersama-sama dengan Engkau untuk memerintah 1000 tahun damai terjadi atas setiap kehidupan kami. Dan kami percaya, penuh harapan, penuh keimanan kami kepada Engkau, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang memberi damai sejahtera dan pengharapan yang pasti. Di dalam Engkau ada jalan kebenaran dan hidup, dan kami memerintah bersama dengan Engkau 1000 tahun damai. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kita sudah sampai session keberapa ya? 95 kalau nggak saudara-saudara, dari pelaku firman ya, dari sesi pelaku firman ya yang ke-95. Nah, saat ini kita berbicara masalah iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, kalau nggak salah di Roma 10 ayat 17, dan ayat-ayat pendukungnya nanti akan saya sertakan di layar ini ya. Baik, kita akan belajar kenapa firman Tuhan mengajarkan ini kepada kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi gini saudara, seseorang bisa mempercayai itu karena dari mendengar, bukan dari firman saja. Kalau mendengar firman Kristus, ya dia percaya akan kebenaran firman Kristus itu, dan imannya timbul, dan semakin percaya kepada Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan, dan semakin menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi kalau dia mendengar sesuatu hal yang negatif dan dia mempercayainya, nah itu juga akan mempengaruhi kehidupan rohaninya, terutama hawa nafsu dagingnya saudara. Dia bisa ngontrol enggak dalam kehidupan ini kalau terima yang negatif. Dia mengalami kejengkelan, kedengkian, atau ketidaksukaan dan sebagainya gitu ya. Kalau menerima berita bagus bahwa kamu dapat sesuatu hal yang menggembirakan, hadiah atau sebagainya, kita mengimani dan kita percaya, lah efeknya itu, pengaruhnya di kehidupan kita akan pengaruh saudara, baik pikiran, jasmani atau rasa hati kita itu beda-beda gitu, bisa senang, bisa gimana gitu saudara. Nah makanya dalam hidup ini begitu saudara. Jadi dalam hidup ini itu tergantung bagaimana kita taat sama tuntunan Roh Kudus yang sudah menuntun kita di dalam keimanan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Nah gitu loh. Kalau kita masih terpikat oleh keadaan-keadaan dunia ini, ya seperti yang saya tadi katakan, yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada saya tadi saudara, iman kita mau dicenderungkan kemana? Menerima berita bagus, iman kita jadi berbunga-bunga dan semangat. Tapi kalau menerima ejekan atau berita yang buruk, kita menjadi loyo dan lesu dan tidak semangat lagi, atau memiliki kebencian, memiliki amarah, atau memiliki dendam atau sebagainya. Dan itulah makanya posisi iman kita itu, kalau menurut tuntunan Roh Kudus, kan Roh Kudus menuntun dalam keseluruh kebenaran Allah. Dan pribadi Allah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Nah cuma itu saja yang Tuhan ajarkan kepada kita. Selain itu bukan daripada Tuhan. Yang tidak menghasilkan damai sejahtera, tidak menghasilkan kebenaran, tidak menghasilkan sukacita, dan menghasilkan damai sejahtera di dalam hidup kita, itu bukan dari Tuhan saudara. Dan itu aja, gampang secara firman Tuhan itu ciri-ciri kasih gampang ya. Jadi kalau iman kita itu dipengaruhi oleh yang mana? Iman itu
timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu kalau kata Tuhan. Kalau kita ingin tumbuh di dalam tuntunan Roh Kudus, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Tetapi kalau kita dengarnya itu hal-hal yang dari duniawi ini, ya iman kita akan sama seperti itu. Bahkan kadang-kadang hal negatif pun kita percayai, itu kan ya nggak masuk akal juga dalam diri kita gitu loh. Kita ini kan ciptaannya Tuhan, anak-anak terang. Kalau percaya hal-hal yang negatif dan melakukan hal-hal yang negatif, mengimani hal-hal yang negatif, dan kebetulan itu iblis bekerja dan mengizinkan, dan akhirnya itu benar-benar terjadi, terus akhirnya kita meyakini, oh iya itu benar, itu berarti kita itu begini ya begini. Nah makanya kalau Tuhan ajarkan kan gini, kalau dalam firman Tuhan, apa yang kamu imani itu akan terjadi. Nek kowe nandure bibite negatif, ya tukule negatif, saudara. Kalau kamu nandure bibite positif, ya lahirnya positif, saudara. Makanya tinggal iman kita kepada Tuhan itu. Percaya enggak sama Tuhan yang maha segalanya. Kadang kita itu sebagai ciptaan itu rodok sombong, rodok agak apa ya, orang Jawa Timur ngomongi kemaki, apa ya, merasa mampu gitu loh, saudara. Nah itu yang menyebabkan kita itu lepas dari terang Tuhan. Padahal kalau di dalam Tuhan kan harus rendah hati. Tuhan Yesus aja rela mati untuk umatnya loh. Dia sendiri disalib oleh ciptaannya sendiri. Dia mau. Nah kita ini siapa gitu loh di hadapan Tuhan. Kok kadang-kadang kita bisa sombong, kalau kita merasa lebih dari Tuhan, lebih maha tahu, lebih segalanya gitu ya. Kalau menasihati orang gitu, kalau nggak diterima marah-marah atau jengkel gitu ya. Kalau saya sih terserah orangnya. Saya nyampaikan firman Tuhan dari Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan ini, saya sampaikan. Begitu saya ditegur oleh Tuhan dan saya sudah menjadi rema firman ini dalam kehidupan saya pasti bagikan ke sesama saudara seiman, satu tubuh di dalam Tuhan ya. Supaya ini loh, kepala Tuhan ini kita tegakkan untuk tubuh-tubuh Kristus yang ada di muka bumi ini bersatu, saling mendoakan, saling memaafkan, saling melengkapi talenta yang berbeda-beda ini untuk kemuliaan nama Tuhan gitu loh, saudara. Ya kadang kita itu nggak mau merasa bahwa kita benar sendiri gitu. Denominasi gereja kita merasa benar sendiri, yang lainnya salah. Makanya banyak terpecah-pecah tubuh Kristus gara-gara ego pribadi, ambisi pribadi, membuat badan gereja baru dan alternatif baru, dan dirasa oleh manusia, wah itu benar sih, saya ikuti, saya ikuti. Wah saya cocok karena di sana saya nggak cocok dengan ini, saya berselisih paham. Akhirnya bikin gereja baru dan didirikanlah gereja baru lah. Akhirnya nggak pernah tukar mimbar. Lah kata Tuhan kan gampang toh. Kasih sesama manusia seperti sendiri. Nggak mau tukar mimbar. Sama-sama Kristen, sama-sama percaya Tuhan Yesus. Nah itu kasihnya di mana? Kalau tidak bisa mengampuni, kata Tuhan kamu juga tidak diampuni. Ayo bangkit saudara-saudara seiman yang sama-sama memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan merasa saling benar sendiri. Kita semua itu memiliki talenta karunia yang berbeda, yang saling melengkapi. Hendaklah kita bersatu untuk kemuliaan kepala kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu kalau dibahas satu tubuh di dalam Tuhan sangat luar biasa itu, saudara. Saya tahu lah, hamba-hamba Tuhan itu sebenarnya ngerti firman Tuhan. Makanya jangan sampai jadi ahli-ahli Taurat, saudara. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan orang-orang yang melayani satu gereja ya, jangan sampai menjadi ahli-ahli Taurat. Pinter memberitakan firman, pinter membuat jemaatnya berubah dan mencintai Tuhan Yesus, tapi diri kita sendiri nggak berubah seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Tidak mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam kasih Tuhan. Nah ini yang bahaya. Makanya iman kita itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Tetapi kalau firman Kristus yang sudah kita dengar tidak kita lakukan, bagaimana kita bisa mengalami Kristus dalam kehidupan kita? Kalau kita mau mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, iman kita timbul di dalam Kristus, yaitu kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah gitu loh, sesuai firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam tuntunan Roh Kudus gitu loh. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kebenaran, seluruh kebenaran Allah. Kan Tuhan Yesus sudah ngomong, aku naik ke surga diadakan anak berapa,
untuk berdoa untuk kamu-kamu ini supaya kamu tetap di dalam rencana dan kehendakku, supaya nanti memerintah 1000 tahun damai bersama-sama aku pada saat aku setelah datang menghakimi dunia gitu loh. Ya, ayo saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau dibohongi, jangan mau dibodohi ya. Kayak ceritanya Ahok ini saudara. Jangan mau dibohongi, dibodohi oleh bapak pendusta, yaitu penguasa, penghulu, roh-roh jahat dan pemerintahan-pemerintahan di udara yang mempengaruhi sesama manusia untuk memengaruhi keimanan kita supaya kita lepas dari terang Tuhan. Makanya musuh kita itu bukan manusianya, bukan sesama manusianya, karena sesama manusia itu bisa terpikat, bisa dipengaruhi seperti Adam dan Hawa, hidupnya kudus aja bisa berbuat dosa, bisa terpengaruh oleh bapak pendusta, yaitu waktu itu berupa ular untuk membohongi dia untuk makan buah terlarang yang daripada Tuhan gitu loh, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat gitu loh. Dulu ngertinya manusia itu sebelum jatuh dalam dosa ngertinya yang baik saja, yang ajarannya Tuhan, wong namanya aja lahir dari kerajaan Allah gitu loh. Tetapi dia setelah mengetahui perbuatan ngikuti malaikat pendusta, ya toh, akhirnya dia ngikutin, akhirnya dia terpikat olehnya dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Ayo, iman kita mengarah kemana saudara? Mau mengarah kemana? Nah ini yang penting saudara, iman timbullah. Gambarannya gini saudara, saya itu lihat anak kucing saya itu lagi melahirkan ya, empat anak kembar semua saudara, putih terus kepalanya ada hitam-hitamnya, semua kembar 4 saudara. Nah setelah saya lihat, ternyata bayi itu waktu lahir dia tidak bisa lepas dari induknya, karena dia harus menyusu untuk dapat makanan bergizi dari ibunya untuk bisa tumbuh dewasa nanti. Nah, iman kita itu akan tumbuh dewasa seperti kucing-kucing ini kalau kita mau bersandar dan melekat pada induknya. Lah induk kita siapa? Pencipta kita siapa? Allah kita siapa? Kalau kita masih kecil rohaninya, yang masih sederhana, yang baru bertobat pun, kalau nggak mau nempel sama firman Tuhan, nggak mau nuruti tuntunan Roh Kudus, nggak bisa bertumbuh saudara. Dan kalian nanti akan mati ya. Seperti firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Tapi kalau kamu tidak menjadi pelaku-pelaku firman, maka rohmu akan mati. Makanya Tuhan ingatkan itu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, bukan biarlah dagingmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan itu menganjurkan Galatia 5 ayat 22 sampai 24 yang dianjurkan Tuhan, bukan Galatia 5 ayat 19 gitu loh. Rohmu menyala-nyala. Ayo, imanmu kemana sekarang? Ya saudara yang dikasihi Tuhan, itu mempengaruhi kehidupan kita hari ini dan yang akan datang. Mau penuh mujizat-mujizat Tuhan, mau penuh berkat Tuhan, mau penuh dengan semangat daripada Tuhan, mau hidup ini penuh kebenaran, sukacita, damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus, ya berjalanlah dalam firman Tuhan. Nurut aja, dengar firman Tuhan, lakukan. 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 Loh, enak loh. Tapi kok kita seringnya malah melanggar kebenaran. Dalam firman Tuhan kan kebenaran saudara, supaya kita mengalami sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini. Tetapi kita sering melanggarnya dan kita tidak mengalami menjalani kebenaran, akhirnya kita tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kok mau loh hidup sumpek gitu ya? Kalau saya ya amit-amit ya. Saya setelah mengenal kebenaran Kristus ini amit-amit ya. Saya daripada saya sumpek, daripada saya mikiri yang negatif-negatif, mending saya berjalan di dalam terang Tuhan saja dan saya ngikuti apa yang Tuhan mau. Kan kenyamanan itu yang dibutuhkan manusia, saudara. Kenyamanan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setiap orang percaya percaya di dalam hatinya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dibenarkan dan mengaku dengan mulut diselamatkan. Ya, itu loh. Sekarang tinggal kita mau kemana gitu ya saudara. Ayo belajar imanmu tumbuh seperti kucing tadi. Ya, kayak manusia juga begitu, harus
terikat pada ibunya. Kalau saya punya anak ya toh, bukan kepada ayahnya, kepada ibunya yang memberi susu, menyusui, ibunya menyusui. Nah, diberi kehidupan, diberi gizi gitu loh saudara. Nah, anak itu akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, setelah tumbuh menjadi anak-anak, sudah bisa berjalan sendiri, bisa melihat sendiri, bisa berpikir sendiri, mulai diarahkan, dibimbing ya oleh orang tuanya. Ini loh, lek makan tuh begini, lek minum begini gitu ya. Diajarin gitu loh. Ayo lek cuci piring itu seperti ini, lek bersihkan rumah itu seperti ini, lek anu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, teladan pada saat anak-anak kecil itu pengaruhnya besar sekali. Contohnya begini saudara. Saya lahir di Jawa Timur ya. Saya tinggal di Surakarta sudah 25 tahun. Saya tinggal di tempat saya cuma 18 tahun, terus saya merantau keluar kota ya. Kenyataannya bahasa saya ini, bahasa Jawa Timuran saya nggak bisa hilang saudara. Meskipun saya sudah tinggal lama 25 tahun di Solo, di Surakarta sampai saat ini gitu loh. Tetapi kenyataannya basic dasar saya, bahasa Jawa Timur saya yang keras dan kasar ngomongnya ini sering banter. Itu nggak bisa hilang gitu loh. Saya kepingin lemah lembut seperti orang Solo, tapi nggak bisa saudara. Orang lemah di Solo itu nggak berani terang-terangan kayak orang Jawa Timur ya. Kalau orang Jawa Timur itu nggak suka langsung ngomong biak gitu. Kalau orang Jawa Tengah itu rata-rata nggak berani ngomong, tetapi dia disimpan di hati. Akhirnya jadi kayak belangkon itu loh, bendol di belakang karena disimpan. Nah itu nanti jadi tumor itu saudara. Kalau menurut kedokteran itu, kalau hatimu itu sering gelisah, pikiran negatif, lama-lama itu jadi penyakit saudara. Tetapi hatimu yang gembira adalah obat yang manjur, yang diajarkan firman Tuhan, kamu jalani, itu terjadi dalam hidupmu. Itu sudah disurvei dokter saudara. Makanya hati yang gembira itu obat yang manjur. Jangan sia-siakan waktumu menjadi susah, gelisah, memikirkan keadaan-keadaan dunia ini. Tapi berusahalah di dalam tuntunan Roh Kudus supaya kamu bisa sukacita. Nah, kalau orang mau sukacita gampang kok syaratnya kok. Hati yang gembira itu syaratnya apa? Ya cuma menjalani kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu berjalan dalam kebenaran, hidupmu pasti mengalami sukacita dan ketenangan. Ya sudah sering saya katakan, kalau kita nggak lengkap, ada polisi mesti bingung. Ya toh, surat nggak lengkap, nggak pakai helm atau apa mesti takut gitu loh. Kalau kita masih berdasarkan kewajiban seperti itu dalam melakukan tanggung jawab kita kehidupan sehari-hari untuk melakukan kebenaran, ya percuma, sia-sia itu saudara di hadapan Tuhan. Gak ada gunanya. Karena Tuhan itu kepingin kita menjalaninya karena cinta. Kalau cinta itu ya cinta kebenaran itu ya intinya ya nggak ada polisi ya tetap berjalan dalam kebenaran gitu loh. Wong itu memang yang benar seperti itu gitu loh saudara. Nah makanya kita kadang-kadang lemahnya di situ. Makanya saya minta Roh Kudus tetap jamah kehidupan kami semua ini supaya tetap di dalam hadirat Tuhan, supaya rancangan iblis yang ingin menjatuhkan kita dengan tipu-tipu muslihat yang sebagai macam seperti itu saat ini dipatahkan dan dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus. Dan saya percaya dengan iman bahwa saya menjadi pelaku firman, dan kuasa kegelapan yang menipu kita tidak bisa menghalau kuasa firman-Mu ini, karena kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa ilahi zaman ini. Haleluya, amin. Seperti Tuhan Yesus pada saat puasa 40 hari ditipu oleh iblis, diajak dibohongi semua, tetapi Tuhan katakan, firman Tuhan mengatakan, jadi gunakanlah Efesus pasal 6, perlengkapan senjata Allah, yaitu apa? Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, rela memberitakan dengan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, berketopong keselamatan, dan berpedang roh, yaitu firman Tuhan. Itu loh, ayo saudara. Ya firman Tuhan itu sebetulnya kurang lebih kalau mau membahas apapun itu inti-intinya semua terkait. Balik-balik ya di situ lagi saudara. Makanya kalau kita keimanan kita itu mau dibawa kemana gitu loh. Mau dibawa kemana iman kita, ya itu terserah. Makanya kalau sudah ngerti kebenaran ya toh, tapi kamu melanggarnya, ya kamu nanti akan terima akibat dari perbuatan dosamu.
upah dosa ialah maut, ya toh. Tetapi kasih karunia Tuhan akan kekal selamanya dalam hidupmu. Bertobat, 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 dan benahi imanmu, ya. Mau iman kemana ini, ya? Iman yang benar adalah iman yang mendengar firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Timbul itu apa? Mak petunjuk gitu ya. Mak petunjuk itu muncul hanya karena mendengar firman Kristus. Saya yakin firman ini akan mengubahkan kehidupan saudara menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus, dalam pertolongan Roh Kudus, ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kuasa firman-Mu ini. Biarlah kuasa firman-Mu bekerja sesuai apa yang Kau mau, sesuai yang Kau firmankan, karena Engkau yang mengawali dan yang mengakhiri. Jadi tidak ada satu kuasa apapun sanggup masuk dalam lingkupan kuat-kuat kuasa-Mu yang menguasai setiap pendengar firman-Mu, viewer ataupun subscriber ataupun insert video editing, juga XL, demikian juga untuk YouTube dan sarana media lainnya, dan orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk menjadi berkat di dalam channel ini. Kami yakin dan percaya Engkau kan jadi sesuai apa yang Kau inginkan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya, ampunilah kesalahan kami, dan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, semuanya luar biasa, dan kami terima berkat-berkat-Mu di dalam nama Yesus dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Haleluya, amin. Sampai ketemu pada season berikutnya, One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin.